Gimana? Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Aulia dari kelompok 4 akan membahas mengenai asuhan kebidanan patologi BBL dengan berat badan lahir rendah. Nantinya presentasi akan dilakukan kurang lebih 10-15 menit dan langsung saja bisa ke materinya. Asuhan kebidanan patologi BBL berat badan lahir rendah yang beranggotakan kelompok yang pertama Afifah Nurghalia, kedua Devika Razwani nanti, ketiga Rama Salsabila Putri sendiri, lalu keempat Najwa Aulia, Rahma Aji Divani, dan Mahapuja Sahara. Bayi berat lahir rendah atau BLR adalah bayi dengan berat lahir kurang dari 2.500 gram tanpa memandang usia gestasi. Bayi berat badan lahir rendah BLR adalah bayi yang lahir dengan berat lahir kurang dari atau sama dengan 2.500 gram dengan usia kehamilan kurang dari 37 minggu. Banyak yang masih beranggapan apabila BBLR hanya terjadi pada bayi prematur atau bayi tidak cukup bulan. Tapi BBLR tidak hanya bisa terjadi pada bayi prematur, bisa juga terjadi pada bayi cukup bulan yang mengalami proses hambatan dalam pertumbuhan selama kehamilan. Lalu ada faktor resiko. BBLR disebabkan oleh usia kehamilan yang pendek atau prematuritas, UGR intrauterine growth restriction, yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan pertumbuhan janin terhambat atau PJT, atau keduanya. Kedua penyebab ini dipengaruhi oleh faktor resiko seperti faktor ibu, plasenta, janin, dan lingkungan. Faktor resiko tersebut menyebabkan kurangnya pemenuhan nutrisi pada janin selama masa kehamilan. Bayi dengan berat badan lahir rendah umumnya akan mengalami proses hidup jangka panjang yang kurang baik. Apabila tidak meninggal pada awal kelahiran, bayi BLR memiliki risiko tumbuh dan berkembang lebih lambat dibandingkan dengan bayi yang lahir dengan berat badan normal. Selain gangguan tumbuh kembang, individu dengan riwayat BBLR mempunyai faktor risiko tinggi untuk terjadinya hipertensi, penyakit jantung, dan diabetes setelah mencapai usia 40 tahun. Lalu komplikasi dari BBLR yang pertama, kesulitan pemberian makan. Kesulitan pemberian makan adalah suatu masalah umum. Sejalan dengan pertumbuhan bayi, kemampuan makan pada bayi akan membaik. Lalu suhu tubuh tidak normal. Suhu tubuh tidak normal ini disarankan untuk metode kanguru untuk mempertahankan suhu tubuh bayi dengan berat badan lahir rendah. Metode perawatan ini direkomendasikan untuk bayi yang tidak mengalami penyakit serius dan khususnya untuk bayi yang berat badannya kurang dari 1.800 gram. Lalu kesulitan bernafas, misalnya sindrom distres pernafasan dan apnea. Lalu enteroklitis senektorik. Lalu ada ikterus akibat prematuritas, perdarahan intraventrikular, anemia untuk mencegah defisiensi zat besi, berikan sediaan zat besi oral kepada bayi kecil guna memberikan unsur besi. Berat badan sekali sehari dari usia 2 bulan sampai usia 23 bulan, tanpa memperhatikan masalah lain yang dialami semua bayi kecil, membutuhkan pertimbangan khusus dalam hal pemberian makan. Untuk penata laksanaannya, yang pertama, menganjurkan kepada ibu untuk tetap memberikan ASI saja sampai usia 6 bulan, memberikan ASI secara on demand atau setiap 2 jam sekali.
Lalu mempertahankan suhu tubuh dengan metode kanguru dengan prinsip skin to skin dengan cara menempatkan atau menempelkan bayi secara langsung di atas dada ibu. Lalu menentukan pilihan susu yang sesuai. ASI ibu pilihan utama jika bayi masih mampu menghisap. Jika tidak mampu menghisap, dapat dilakukan dengan cara ASI dapat diperas terlebih dahulu, lalu diberikan kepada bayi dengan menggunakan sendok. Lalu ada pencegahan infeksi pada perawatan luka tali pusat. Untuk kesimpulannya, bayi berat lahir rendah atau BBLR merupakan bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2.500 gram. BBLR disebabkan oleh usia kehamilan yang pendek atau prematuritas, IUGR intrauterine growth restriction, yang dalam bahasa Indonesia disebut pertumbuhan janin terhambat atau PJT. Komplikasi yang dialami pada BBLR berupa kesulitan pemberian makan, suhu tubuh tidak normal, kesulitan bernafas, enterokolitis nekrotik, ikterus akibat prematuritas, perdarahan intraventikular, dan anemia. Baik, itu tadi pemaparan materi yang sudah kelompok kami jelaskan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung pada Zoom malam ini. Ada kurang lebihnya kelompok kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.